Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobat21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kami akan membahas tentang AKM ya, yang saat ini ditunda. Awalnya dilaksanakan sesuai rencana awal itu dilaksanakan Maret April 2021, ternyata ditunda menjadi September Oktober 2021 ini. Nah, ternyata penundaan ini menyebabkan beberapa keresahan baik di kalangan sebagian guru dan kebanyakan sebenarnya di kalangan pelajar karena belum memahami betul AKM ini. Sehingga banyak adik-adik pelajar yang bertanya, bagaimana dengan nasib kami, terutama yang mau lulus seperti itu. Nah, ini akan kami bahas insya Allah secara detail. Oke, baik, kita mulai. Jadi ada beberapa hal ya yang harus adik-adik atau bapak ibu guru ketahui terkait AKM ini, dan ini akan kami bahas. Kita langsung, yang pertama adalah AKM itu bukan pengganti ujian nasional. Jadi ini perlu digarisbawahi, AKM ini bukan pengganti ujian nasional. Kok seperti itu, maksudnya seperti apa? Baik, kita akan uraikan. Jadi di ujian nasional dulu itu adik-adik ya, yang mungkin masih adik-adik pahami terkait ujian nasional itu berpengaruh pada kelulusan siswa. Artinya tidak ikut ujian nasional itu bisa jadi tidak lulus ya, kan seperti itu kemarin-kemarin ini. Nah, AKM itu berbeda dengan ujian nasional tersebut. AKM itu atau asesmen nasional itu tidak berpengaruh sama sekali pada kelulusan siswa. Karena ternyata banyak adik-adik yang kelas 9 SMP ya dan kelas 12 SMA merasa galau karena bagaimana nasib mereka setelah ditundanya AKM ini, apakah berpengaruh nanti ke kelulusan ya. Jadi kami sampaikan adik-adik tidak perlu khawatir karena memang AKM ini tidak ada pengaruhnya atau tidak ada efeknya kepada kelulusan adik-adik nantinya, seperti itu. Dan yang kedua, perlu dipahami bahwa AKM nasional ini ya, AKM nasional atau AN ini, asesmen nasional ini ditujukan untuk pertengahan jenjang kelas 5 SD, 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Dan AKM nasional bukan untuk akhir jenjang ya. Bukan kayak ujian nasional. Ujian nasional kan dilaksanakan di kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. AKM ini tidak dilaksanakan di pertengahan jenjang. Nah, inilah salah satu pertanda bahwasanya memang ini bukan penentu kelulusan adik-adik, karena dilaksanakan pertengahan jenjang. Misalnya untuk SMP dilaksanakan di kelas 8 SMP, berarti masih ada 1 tahun lagi dia harus di sekolah tersebut, yaitu di kelas 9. Nah, ini salah satu indikasi bahwasanya memang bukan penentu kelulusan. Nah, juga perlu diketahui bukan penentu kenaikan kelas juga. Jadi adik-adik yang kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA tidak usah khawatir juga karena AKM ditunda, yang mungkin berpikir akan berdampak pada kenaikan kelas. Tidak ya, tidak. Sama sekali tidak ada dampaknya pada kenaikan kelas maupun kelulusan, seperti itu. Dan yang selanjutnya perlu diketahui, AKM ini bukan penentu kelulusan atau kenaikan kelas. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, bukan penentu kelulusan ataupun kenaikan kelas untuk yang di kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Oke, kita lanjut. Nah, perlu juga dipahami bahwa siswa yang ikut AKM ini dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Jadi misal kelas 8 SMP, tidak semua kelas 8 SMP dalam satu sekolah itu akan mengikuti AKM. Tidak, hanya beberapa persen siswa saja, dan itu akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud secara random. Misal ya, kita simulasi, misal dalam kelas 1 sekolah SMP A ada kelas 8 ada 30 siswa. Tidak semua 30 siswa itu akan ikut, bisa jadi hanya 10 siswa atau mungkin 15 siswa saja yang ikut. Nah, adik-adik yang terpilih untuk mengikuti AKM maka ikuti, karena itu sangat bermanfaat juga untuk nantinya ke depan adik-adik, karena diukur literasinya dan numerasinya. Dan untuk adik-adik yang tidak terpilih, tidak usah berkecil hati karena tidak ada dampaknya untuk adik-adik secara administrasi, baik itu kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi tidak usah khawatir ya. Oke, kita lanjut. AKM ini sebenarnya ditujukan untuk pemetaan kualitas sekolah ya. Jadi ini tujuan utamanya AKM, untuk mengukur kualitas sekolah. Jadi yang diukur, yang tujuan utamanya bukan sebenarnya mengukur kualitas siswa seperti dengan ujian nasional diukur individu-individu siswa. AKM tidak. Target utama evaluasi ini adalah untuk mengukur kualitas sekolah. Objek evaluasinya adalah sekolah. Memang yang mengikuti adalah siswa, karena siswa adalah output dari sekolah itu, sehingga siswa yang diukur, tapi hasilnya nanti adalah hasil untuk kategori sekolah, bukan untuk siswa. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir dengan AKM yang ditunda.
atau masih berpikir tidak akan lulus atau tidak akan naik karena AKM ini, jadi tidak usah khawatir adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Dan juga perlu diketahui, AKM ini tetap penting diikuti oleh siswa yang terpilih untuk menjadi peserta AKM nantinya. Jadi misalnya ketika ada sudah daftar nama peserta yang ikut AKM, maka yang terpilih harus ikut, karena itu sangat penting juga untuk mengukur sejauh mana kemampuan literasi dan numerasi adik-adik sekalian. Nah, tapi juga kami sampaikan lagi sekali lagi, yang tidak terpilih tidak usah berkecil hati, karena memang sistem dari pusat seperti itu, dipilih secara acak. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, AKM ini tidak ada dampaknya untuk kelulusan atau kenaikan kelas. Jadi orang tua siswa dan termasuk siswa-siswa tidak perlu risau lagi. Diharapkan setelah menonton video ini, orang tua siswa dan adik-adik mendapat sedikit pencerahan terkait AKM, yang memang produk ini adalah kebijakan baru ya dari Kementerian Pendidikan setelah ujian nasional dihapuskan. Oke, baik. Jadi kalau AKM bukan penentu kelulusan, lantas apa yang menjadi penentu kelulusan siswa tahun 2021 ini? Nah, baik, kami akan bahas, Bapak Ibu, ada 3 syarat wajib kelulusan siswa. Silakan simak penjelasannya. Nomor 3, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah, nah ini 3 syarat ini yang harus dipenuhi. Pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Jadi harus tuntas program pembelajarannya. Yang dimaksud tentunya bukan program pembelajaran dalam artian kurikulum lengkap seperti di masa normal ya. Karena di masa pandemi ini kita membuat kurikulum darurat ya. Ada yang dibuat dari kementerian, ada yang dirancang sendiri oleh sekolah. Nah, yang dituntaskan adalah kurikulum darurat tersebut ya, bukan kurikulum lengkap. Nah, memang di masa pandemi ini kita tidak dituntut untuk menuntaskan seperti di masa normal sebelumnya. Dan selanjutnya adalah memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Nah, ini sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Syarat untuk lulusnya siswa adalah wajib memiliki perilakunya baik, seperti itu. Kemudian mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ujian sekolah ya, ujian sekolah, tapi tentu mekanismenya atau teknisnya berbeda dengan ujian sekolah di masa normal seperti itu, di mana biasanya kita adakan ujian sekolah itu di sekolah tatap muka. Nah, untuk di masa pandemi ini tidak. Di sini dibahas di nomor 4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk, nah ini bentuk-bentuk ujian sekolah yang disebutkan dalam surat edaran ini. Yang pertama adalah bisa dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Jadi ujian sekolah itu bisa nanti dalam bentuk portofolio seperti itu. Bisa juga nanti berbentuk penugasan ya. Misalnya guru mata pelajaran memberikan tugas kepada siswa. Tentu ini adalah kebebasan masing-masing guru dalam memberikan penugasannya seperti apa, karena tidak ada keseragaman, tidak ada tuntutan harus seragam antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kemudian tes secara luring atau daring. Nah, bisa juga guru memberikan tes ujian sekolah bisa secara luring atau daring. Tapi luring yang dimaksud di sini tentu misalnya tatap muka, tapi untuk sekolah-sekolah yang memang sudah dibolehkan tatap muka oleh pemerintah daerahnya seperti itu. Tapi tentu dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini peraturan untuk tatap muka itu kembali penentunya adalah bukan lagi zona hijau, zona merah, tapi penentunya adalah kepala daerah. Bisa jadi dalam satu kabupaten itu ada kecamatan yang boleh tatap muka, ada kecamatan yang tidak boleh tatap muka. Itu adalah kebijakan dari kepala daerah. Nah, untuk sekolah atau satuan pendidikan yang dibolehkan atau diizinkan oleh kepala daerah dan komite untuk tatap muka, maka boleh melaksanakan ujian sekolah ini berbentuk tes secara luring seperti itu. Nah,
Bisa juga secara daring untuk sekolah-sekolah yang misalnya belum diizinkan untuk tatap muka. Kemudian bisa juga berbentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Misalnya sekolah memiliki rancangan tersendiri terkait penilaian yang paling pas, yang dirasa paling komprehensif, dirasa paling tepat dalam menilai siswa di masa pandemi ini, itu bisa juga.